Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu membacakan doa sholat Fatihah dan doa sebelum belajar. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, apa kabar adik-adik semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian ya. Muhammad Iqbal, Ada, Bu. Rizaldi, Ada, Bu. Melani, hadir Bu. Rika, nggak datang Bu. Kenapa dia nggak datang? Rika kemarin katanya sakit. Oke, kalau gitu. Baiklah, materi kali ini Ibu akan menyampaikan tentang unsur-unsur hadis. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur hadis? Belum, Bu. Belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya ya. Yang kedua, matan. Dan yang ketiga ini rawi. Ada yang tahu apa itu sanad? Baik, kalau tidak tahu Ibu akan menjelaskannya. Sanad di sini yaitu artinya sandaran. Sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan menghubungkan antara suatu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad. Matan menurut istilah hadis adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis sanadnya. Dan antara sanad dan matan ini memiliki kedudukan yang sama. Sanad dan matan ini tidak bisa terpisahkan, mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Yang pertama itu rawi adalah sahabat Nabi, dan yang kedua rawi itu yang membukukan hadisnya seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Dari ketiga penjelasan Ibu ini, Ibu akan memberikan kuis kepada murid-murid Ibu semuanya. Nanti siapa yang bisa, Ibu akan memberi nilai. Baiklah, di sini Ibu akan memulai ya. Memulai, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu berikan. Jadi siapa yang bisa menjelaskan apa yang Ibu jelaskan tadi? Apa itu sanad? Ada yang bisa? Kalau bisa tunjuk tangan ya.
Ibu akan memberikan nilai plus. Saya, Bu. Ya. Kamu Iqbal, silakan. Tadi kan Ibu sudah berdiri. Ya, silakan juga bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ana. Tadi kan Ibu Ana bertanya tentang apa itu sanad. Ya. Sesuai dengan Bu Ana ajarkan tadi kepada kami, sanad itu adalah berupa sendaran. Ya. Nah, setelah itu ada juga istilah sanad itu dan hadis itu. Sanad itu adalah rangkaian atau ajarkan tadi kepada kami, sanad itu adalah berupa sendaran. Ya. Nah, setelah itu ada juga istilah sanad itu dan hadis itu. Sanad itu adalah rangkaian atau urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sediakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal. Beri tepuk tangannya. Jawabannya sangat bagus. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan lagi kepada kalian. Siapa yang tahu itu apa itu makan? Bukan mantan ya, tapi makan. Saya, Bu. Ya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan Ibu tadi, yaitu tentang matan. Matan yaitu perkataan. Perkataan yang disebut pada akhir sanad. Matan juga mempunyai istilah hadis, yaitu perkataan yang disebut di akhir sanad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa tangan sekali. Ya, bagus sekali. Baik, saya akan meneruskan materi dari Ibu Arisgana, yaitu di mana materi yang akan saya bawakan yaitu syarat-syarat rawi. Syarat-syarat rawi ada 7. Jadi syarat rawi itu yang pertama ada adil, muslim, beragama Islam dia. Yang ketiga baligh, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar sekalipun. Dan yang keenam, tidak sering melakukan dosa kecil. Yang ketujuh yaitu dobit, kuat hafalannya. Banyak perawi-perawi terdahulu yang luar biasa sehingga banyak meriwayatkan hadis, seperti Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Yang kedua Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Banyak ulama-ulama terdahulu, riwayat perawi-perawi terdahulu yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya kita akan memahami pengertian rijalul hadis. Nah, para rawi hadis tersebut jika telah memenuhi syarat-syarat rawi, maka itu disebut dengan rijalul hadis. Untuk dapat mengetahui keadaan para rawi hadis itu, terdapatlah ilmu rijalul hadis. Dalam ilmu rijalul hadis ini dijelaskan tentang sejarah ringkas para rawi hadis dan riwayat hidupnya, dan mazhab yang dianut serta sifat-sifat rawi dalam meriwayatkan hadis. Kitab-kitab yang disusun dalam ilmu ini banyak macamnya. Ada yang hanya menerangkan riwayat singkat dari sahabat Nabi,
dan ada yang menerangkan riwayat hidup rawi secara lengkap, atau para mudallis atau para pembuat hadis maudhu. Maudhu itu yaitu hadis yang lemah. Dan ada yang menjelaskan sebab-sebab dicatat dan sebab-sebab dipandang adil dengan menyebut kata-kata yang dipakai untuk itu, serta martabat-martabat perkataan. Pertama, seorang ulama yang menyusun kitab riwayat ringkas para sahabat ialah Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Kemudian usaha itu dilaksanakan oleh Muhammad Ibnu Sa'ad. Sesudah itu bangunlah beberapa ahli lagi. Di antaranya yang paling diterangkan ialah Ibnu Abdil Bar yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Kitabnya bernama Al-Isti'ad. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Setelah mempelajari tentang unsur-unsur hadis, dengan memahami hal tersebut, maka kita memiliki sikap yang harus kita pedomani. Yang pertama, mempelajari unsur-unsur hadis, maka rasa ingin tahu tentang unsur-unsur hadis harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Yang kedua, mempelajari unsur-unsur hadis mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang unsur-unsur hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca, baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Dan yang terakhir, perilaku kita sebagai orang yang berpegang teguh pada hadis, yaitu mempelajari unsur-unsur hadis yang masih ada meskipun mereka sudah meninggalkan dunia ini berabad-abad yang lalu. Hal ini tentunya dapat membuktikan siswa untuk menghadapi karya-karya mereka dan selanjutnya terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Jadi kesimpulan pada materi kita pada hari ini, yaitu sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sebagai pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, matan. Matan berarti yang kedua, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Nah, itu dia secara bahasanya. Tapi menurut istilahnya, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesuai hadis disebutkan sanadnya. Yang ketiga, rawi, yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti
Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Nah, yang keempat dari kesimpulan kita pada hari ini, ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Nah, baik, sampai disitulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.